Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah pada pagi hari ini tepat pukul 10 pagi kami lagi duduk-duduk sambil berbincang-bincang di atas sebuah moda transportasi kebanggaan masyarakat Batam, yaitu Trans Batam itu sendiri. Oke pemirsa Soro Minang TV, pada pagi hari ini kita berencana mencoba mereview sebuah perubahan yang luar biasa dalam 1 bulan terakhir, lebih kurang ya Pak Cip ya. Dalam 1 bulan terakhir Trans Batam merubah wajah dengan sesuatu yang cukup baru, ya sesuai dengan tema kita dalam rangka mencoba menyambut visi Batam Kota Baru itu sendiri. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonyo, sambil kita menunggu keberangkatan penumpang moda transportasi Trans Batam koridor Batam Center Sekupang. Ya, koridor 1. Di samping kami ini sudah hadir yang akan kita berbincang-bincang Kepala UPT Trans Batam, Bapak Bambang Cipto. Ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Oke pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita berbincang-bincang santai, baik itu nanti dengan penumpang, dengan Pak Bambang, dengan kru Trans Batam koridor Batam Center Sekupang, tentu kami all kru Soro Minang TV tidak pernah bosan berdoa kepada Yang Kuasa bagaimana semua pemirsa Dunsana Soro Minang TV selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada masyarakat Batam, pengguna moda transportasi Trans Batam itu sendiri, dan Pak Cipto sebagai orang yang menjadi pejabat yang bertanggung jawab penuh terhadap moda transportasi Trans Batam itu. Dan selanjutnya pemirsa Soro Minang TV, kami juga tidak pernah bosan meminta kepada pemirsa sadonyo Dunsana Soro Minang TV untuk selalu nge-share, nge-like, dan memberikan komen, mensubscribe akun fanpage Soro Minang TV dan channel YouTube Soro Minang TV, sehingga memang dengan keberadaan pemirsa yang selalu setia kepada kami, maka kami bisa selalu hadir dalam berbagai kesempatan, dan khususnya di atas liputan khusus kita streaming bersama penanggung jawab Trans Batam, yaitu Bapak Cipto pada pagi hari ini. Oke pemirsa Soro Minang TV, seperti biasa penasaran pemirsa, terutama kepada masyarakat Batam khususnya dan para pengunjung yang berdatangan ke Kota Batam dari berbagai macam daerah, mungkin bisa menjadi sebuah referensi nanti apa yang menjadi cerita-cerita kita bersama Pak Cipto. Oke pemirsa penasaran, ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Luar biasa. Masya Allah. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Suara Orang Awak. Oke pemirsa, kayaknya beliau Pak Cip sudah sangat familiar dengan tagline Soro Minang TV ya. Oke Pak Cip, santai saja Pak Cip. Sebelumnya kami tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Cip dengan segala bentuk rutinitas kesibukan, sehingga masih bisa mencoba melayani kami sebagai salah satu media streaming fanpage dan YouTube Soro Minang TV dalam rangka mencoba kita mereview, dan ini adalah satu bentuk apresiasi yang luar biasa bagi kami, khususnya media streaming Soro Minang TV terhadap sebuah loncatan dan perubahan yang sangat luar biasa terhadap Trans Batam itu sendiri. Pak, sebelum kita berbincang-bincang lain, sudah berapa unit yang seperti ini hadir di Kota Batam? Seperti disampaikan tadi, 1 bulan, belum sampai 1 bulan ya. Belum sampai 1 bulan sudah ada lompatan-lompatan terkait dengan angkutan umum di Kota Batam, khususnya Trans Batam. Tanggal 29 kemarin di launching oleh Bapak Wali Kota Batam. 29 Desember. Oke, ya lebih kurang sebanyak 20 unit. 20 unit. Tahun 2024 20 unit, dan sesuai komitmen Bapak Wali Kota Batam terkait dengan penataan angkutan perkotaan di Kota Batam pada saat launching kemarin,
sampaikan tahun 2025 insya Allah akan ditambahkan 20 unit lagi. 20 unit lagi. Ya. Berarti memang pengadaan itu benar-benar dari pemerintah Kota Batam ya, dari anggaran pemerintah Kota Batam seperti itu ya. Jadi penganggarannya dari pemerintah Kota Batam, namun polanya kita bis ini bukan merupakan aset dari pemerintah Kota Batam. Jadi jatuhnya pemerintah Kota Batam memberi jasa layanan. Ya, jadi ada pihak investor yang berinvestasi mengadakan unit sebanyak 20 unit, lalu mereka mengoperasikan. Jasa yang mereka operasikan dibeli oleh pemerintah Kota Batam. Jadi insya Allah dengan pola ini lebih terjamin betul. perawatannya, karena ini bis masih berada di bawah perusahaan tadi. Jadi bagaimana dia tetap menjaga bis ini supaya sehat selalu. Betul. Kondisi bagus. Jadi artinya adalah pengelolaan moda transportasi khusus Trans Batam ini memang kita memakai pihak ketiga ya. Iya, betul. Memakai pihak ketiga, tidak langsung di bawah Dinas Perhubungan secara umum atau UPT Trans Batam itu sendiri. Iya. Ya, jadi betul. Jadi memang polanya tetap di bawah koordinator kita. Betul, dalam, koordinator tetap. Pengelolaan supaya tetap masih di bawah pemerintah Kota Batam, Dinas Perhubungan, UPT. Hanya saja pola pengadaan unit armadanya saja. Betul. Kalau dulu sebelumnya kita armada yang kita miliki bantuan atau hibah dari pemerintah pusat. Karena program bantuan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi. Di sisi lain kita butuh percepatan atau lompatan guna pengadaan atau penyediaan layanan transportasi yang segera. Karena kita paham ya, infrastruktur jalan sudah sangat luar biasa. Masif. Ya. Kalau tidak segera kita tata angkutan umum perkotaannya, takutnya orang udah keduluan beli kendaraan pribadi nanti. Ujung-ujungnya macet juga ya, tidak menjadi sebuah solusi. Pelebaran jalan yang sangat luar biasa ya. Betul. Pak Cip. Ya. Kami yakin dan percaya tentu seperti apa yang pernah kita dengar-dengar, bahwasanya perlu juga mungkin disampaikan kepada masyarakat Batam secara umum, terutama kepada para wisatawan yang masuk ke Kota Batam yang ingin menikmati moda transportasi Trans Batam. Yang pertama adalah koridor-koridor berapa saja atau sudah berapa koridor yang dibuka dengan Trans Batam pada wajah baru Trans Batam kali ini gitu. Sesuai dengan tema kita wajah baru Trans Batam menuju Kota Baru. Batam Kota Baru. Tagline kita bersama dan komitmen kita semua warga Batam, bagaimana kita menciptakan Batam menjadi kota baru. Betul. Dan seiring dengan itu juga kita sesuai dengan bidangnya kita masing-masing. Kebetulan kami di bidang transportasi, kami juga menginginkan ada sumbangsi. Bagaimana transportasi juga ada wajah barunya, khususnya dengan Trans Batam. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan Trans Batam ini sebetulnya sudah dimulai dari tahun 2004. 2004, sekarang sudah tahun 2024, artinya ada 20 tahun ya. Lebih kurang 20 tahun lah. 20 tahun. 20 tahun pasang surutnya pelayanan kita, dan sampai hari ini kita sudah membuka 8 koridor. 8 koridor dari rencana 11. 8 koridor dari rencana 11, dan rencana insya Allah paling lambat awal Februari akan kita buka 1 koridor lagi, yang koridor 9, yaitu Punggur Nongsa. Lewat Kabil. Karena masyarakat. Jadi gini, Trans Batam ini kita adalah suatu jaringan trayek transportasi. Jadi kita dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat tidak dari Sekupang langsung ke Nongsa, tidak seperti itu. Jadi ada jaringannya. Kalau memang ada masyarakat Kota Batam dari Sekupang ingin ke Nongsa, dia naik bis ini dari Sekupang ke Batam Center. Batam Center nanti naik bis yang ke Nongsa. Nah, jadi ada pola jaringannya seperti itu. Nanti kalau ketika dia sampai ke Nongsa, dia pingin ke Punggur, itu yang kita buka tadi, Punggur Nongsa. Jadi ada jaringan. Nah, dari Punggur ada pelanggan ingin ke Jodo, dia naik bis Punggur ke Jodo, dan seterusnya. Jadi kalau kami melihat dari jaringan trayek yang kami buat, ketika nanti kami buka jalur yang ke-9, itu sudah kami bisa katakan 90% wilayah Kota Batam itu sudah terlayani dengan Trans Batam. Kalau boleh dirinci satu persatu koridor tadi yang sudah ada 8, apa aja Pak Cip?
Ada 8 yang sudah kita jalankan, nanti plus 1, koridor 1 Sekupang Batam Center. Sekupang, wah ini sedang kita favorit nih ya. Sekupang Batam Center. Iya. Koridor 2 Tanjung Uncang Batam Center. Tanjung Uncang Batam Center. Tanjung Uncang Batam Fullnya Center. tetap Batam Center Mall ya. Iya. Oke, Jadi di oke. Batam Center Mall itu ada 5 koridor. yang Oke. integrasi Sekupang, sana. Tanjung Uncang. Ya, Tanjung. 3 Sekupang Jodoh. Oke, Sekupang Jodoh. Ya. Keempat Sagulung Sekupang. Sagulung Sekupang. Ya, Sagulung oke, Sekupang. oke. Kelima Itu jalur Marina, Tanjung Riau ya? ya, Tanjung Riau Marina sampai ke Pelabuhan Sagulung. Oh, Lalu yang pelabuhan ke Pulau Bulu. Ya, betul. Oke, Sudah ada bis kita. Iya. Yang kelima Batam Center Jodoh. Batam Center Ya, Jodoh. jadi penghubung. Jadi kalau masyarakat kita yang dari Batam Center mau ke Jodoh ke Nagoya, ada jalur yang menghubungkan Batam Center Jodoh. Ya. Yang keenam dari Tanjung Piayu Batam Center. Ya. Dari ujung sana Piayu Laut sampai ke Batam Center. Ya. Yang ketujuh Nongsa Batam Center. 7 Nongsa Batam Nongsa Center. Batam Center. Oke. Dari Berarti Teluk Mata Ikan, Sambo, Polda, Batu Besar, Simpang Bandara, Botania 2, KDA sampai ke Batam Center. Berarti lewat jalur dalam ya? Jalan. Oke. Seharusnya dia masuk Botania 1, Ya. MB1. MB1. Karena jalannya belum Betul. lebar. Ya, Nanti ya, kita ya. nunggu itu baru dia masuk ke dalam. Nah, yang ke-8 jalur yang favorit juga itu Punggur Jodoh. Punggur Jodoh. Nah, masyarakat kita, saudara-saudara kita yang naik ASDP, yang naik Punggur betul. dari Tanjung Pinang ke Batam, mau ke Jodoh, mau ke Sekupang, mau ke Batu Haji, bisa naik bis itu. Jadi ketika dia mau ke Batu Haji, dia turun di halte Kepri Mall, sudah ada bis yang dari Batam Center ke Batu Haji, Batam Center ke Piayu. 10.000 udah sampai Batu Haji, udah sampai ke Piayu. Orang Punggur mau ke Sekupang, naik bis Punggur tadi, turun di halte Kasablanka. Nanti kita turun depan Oke. Awal Cross. Oh ya. Naik nyambung bis ini ke Batam ke Sekupang, udah sampai dengan 10.000 udah sampai ke Pelabuhan Sekupang. Jadi itu satu kali pembayaran. Nah, itu Sistem. Oke. Nanti kita bicara tentang tiket ya. Kalau pembayaran nanti. Ya, nanti masalah Oke. teknis tiket Ya. baru kita bicara. Oke, siap. Oke, berarti artinya adalah masyarakat Kota Batam dari berbagai macam wilayah di Kota Batam Ya. sebenarnya sudah mulai tersambung Sudah. dengan moda transportasi Ya. Trans Batam ini, Ya, betul. walaupun masih dalam tanda petik kita sebut dengan transit di setiap shelter yang telah disediakan oleh Pemko Batam itu Ya, sendiri. betul. Betul seperti itu. Jadi memang pola yang namanya angkutan umum kita kan ada trayeknya masing-masing. Ya, Jadi tidak betul. boleh lintas trayek. Ya. Oleh karena itu kita bagi, kita skenariokan perjalanan masyarakat itu sesuai dengan arah awal dan tujuan. Di sisi lain juga kami mengintegrasikan antara angkutan antar moda. Moda itu laut ya. Betul. Ada pelabuhan Terintegrasi ya. Batam Center, ada pelabuhan Sekupang, ada Pelabuhan pelabuhan Punggur, ada Ya. pelabuhan Sagulung. Kalau Piayu Laut juga ada pelabuhan yang dari masyarakat setempat. Ya, Kita integrasikan dengan transportasi kita. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah tentu masyarakat Batam perlu pemirsa Suara Minang TV memahami ini. Memang pada prinsipnya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Cipto. Jika moda transportasi tidak cepat ditata dengan baik, jalan yang begitu besar dan megah nanti juga akan tetap macet karena Betul. semua menggunakan transportasi pribadi milik daripada masyarakat itu sendiri. Itu begitu ya. Betul. Ya. Suara Minang. Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara Orang Awak. Ya. Jadi salah satu kota modern itu juga dilihat dari angkutan umumnya. Ya. Jadi saya pikir sudah pas Batam dengan penataan infrastruktur demikian juga segera dilakukan penataan angkutan umum karena memang salah satu tanda suatu kota itu kota maju, kota modern juga dilihat dari angkutan umumnya. Ya, transportasi. Ini Batam sudah kita mulai dari Trans Batam. Mudah-mudahan ini akan semakin maju dan meningkat. Betul. Pak Cip, sekarang kita mencoba berbincang tentang masalah tiket, masalah sistem. Kadang-kadang memang kita nggak bisa pungkirin dengan berbagai macam teknologi yang sudah cukup canggih. Tentu Trans Batam secara khusus Pak Cip tentu juga harus ngikutin semua perkembangan itu. Tapi di sisi lain kadang-kadang memang masyarakat Batam juga
tidak melek-melek banget lah terhadap apalagi yang khusus pengguna daripada jasa transportasi darat itu sendiri. Kalau boleh disampaikan secara lugas tentang masalah sistem pembayaran, harga, bla 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 dan segala macam. Silakan. Terima kasih. Jadi pertama tarifnya dulu ya. Ya, pemirsa Suara Minang TV. Ya. Untuk tarif Trans Batam kita ada 2 jenis tarif, ya, tarif pelajar dan tarif umum. Ya. Kalau tarif umum Rp5.000, pelajar Rp2.500. Nah, pelajar itu Umum Rp5.000, pelajar Rp2.500. Nah, pelajar ini kami tidak batasi hari. Ya, kami khusus untuk anak samanya dengan SMP. Kami tidak batasi hari, mau hari libur, berarti setiap hari lah. Ya, untuk anak khusus usia SMP ya. Tapi kalau untuk anak SMA, anak kuliahan itu kita melihat identitasnya dari pakaian. Ya, dia pakai alma mater, pakai seragam sekolah, baju olahraga. Tapi kalau udah buncit kayak saya, mungkin nggak bisa lagi disebut mahasiswa ya. Mahasiswa S3. Itu. Lalu pola transaksinya. Nah, ini yang penting, ini yang penting. Kita mau tidak mau ya, seperti dengan disampaikan tadi, kita terkait dengan teknologi ya. Satu keniscayaan lah harus memang kita ikuti. Betul. Perkembangan teknologi, dan memang sesuai dengan yang disampaikan atau diamankan oleh pemerintah pusat, ditindaklanjutin pemerintah daerah. Memang semua transaksi itu harus melalui non tunai. Nah, untuk Trans Batam sendiri sudah kita lakukan pembayaran non tunai itu 1 Januari 2023 itu sudah full 100% non tunai. 1 Januari 2023. Berarti sudah berjalan 1 tahun ya? Oke. Ya, itu pola pembayaran ada beberapa pola. Kartu Brizi ya, ini seperti ini, kartu Brizi. Di sini e-money ya. Ya, tapi khusus yang Brizi punya ya. Nah, tahun ini kemungkinan paling lambat semua kartu bisa terbaca di alat kami. Sedang kami kembangkan. Jadi kartu yang bank yang tergabung dalam Himbara, BNI, Mandiri, satu lagi Bukopin ya, BTN sama BRI kan ada mengeluarkan kartu e-money. Nah, kartunya itu nanti bisa terbaca di alat kami. Berarti Kak Leader udah bisa nanti akan baca. 1 Februari. Lagi kami kembangkan kerjasamanya. Di Februari besok ya. Selain dengan kartu ini banyak tipe nih. Tergantung yang BRI mengeluarkan tipe seri apa nanti aja. Betul. Di luar itu ada pembayaran jasa pembayaran non tunai lainnya. Ada Oppo, GoPay, Astra Pay, ada Dana, Kiris, lalu SMS banking, semua bisa. Jadi semua bisa. Namun kita juga paham dalam prakteknya juga banyak saudara-saudara kita. Nah, itu dia, betul. Tapi dalam perkembangan dari 1 Januari 2023 sampai sekarang tidak lebih dari 10%. Berarti masyarakat Batam welcome sangat sekali. Itu kalau kami hitung hanya sekitar 5%. Nah, kalau 5%, prinsip kami kemarin kami sudah membuat semacam analisa. Kalau masih di bawah 10% yang menggunakan tunai yang kita bantu, dia tidak akan mempengaruhi yang sudah menggunakan ini 90%. Artinya justru yang 90% yang akan mempengaruhi yang 10%. Ya, 10%. Oleh karena itu kami tetap membuat beberapa tahapan untuk supaya saudara-saudara kita itu tetap bisa menggunakan Trans Batam. Jadi untuk para pemirsa jangan khawatir. Yang tak punya kartu, yang tidak punya jasa pembayaran non tunai, naik aja Trans Batam. Kami arahkan kepada anggota, layani, bantu. Yang pertama, kalau cukup waktu, kalau mereka cukup waktu, kita akan tawarkan kartu Brizi. Kartu Brizi dapat didapatkan di halte-halte kita. 50.000 sudah sama saldo 20.000. Karena memang ada kartu ini. Berarti sudah ada penyediaan jasa kartu perdana terhadap Brizi di konter atau di shelter masing. Termasuk top up-nya juga kita sediakan. Karena pengalaman kami yang membuat gagal non tunai ini adalah pelayanan top up-nya itu. Itu yang paling sekarang top up jangan khawatir. Anggota-anggota saya itu sudah saya kali download aplikasi untuk bisa top up. Jadi makanya berhasil satu. Kalau cukup waktu kita arahkan dia beli kartu Brizi. 50.000, anggaplah dia tak punya duit nih 50.000. Aduh Pak, saya cuma ada 20.000 aja. Ada cukup waktu, kami arahkan anggota untuk bantu download aplikasi di HP pelanggan yang Android. Kalau masih support HP pelanggan ya, Android, karena di HP di
halte kita tuh sudah ada wifi-nya. Oh. Jangan khawatir. Oh, di halte ya, Pak? Ya, Jangan oke. khawatir kalau tak ada jaringan. Iya, betul, Pakai betul. data, tak ada pakai data bisa kita Iya, bantu. iya. Kalau itu tak cukup waktu juga, udah bantu dengan pelanggan, petugas kita yang bantu pakai kartunya pelanggan. Tapi itu alternatif terakhir Ya, yang ya. kami sampaikan, Ibu lain kali sudah dilengkapi ya dengan kapasitas pembayaran Betul. tunai. Jadi ada edukasi yang kami Ya, ya, sampaikan ya, supaya ya. masyarakat bisa terbiasa. Dan kartu ini juga bisa dipakai untuk satu keluarga atau satu RT juga bisa pakai. Bahkan bisa dipakai oleh tenan-tenan manapun sebenarnya. Iya, ya. Artinya kita beli satu kartu ini. Iya. Pak Safiri beli. Ada anak atau istri mau pakai, boleh. Iya. Anaknya bawa kawannya untuk berapa orang bisa dipakai. Bisa juga satu pakai. kartu. Iya. Seperti itu. Tidak harus satu kartu Tidak. satu member Tidak. atau satu orang, Iya, kan betul. begitu ya. Ya, nanti keluaran dari pembayaran kita akan keluar kartu seperti ini, karcis seperti ini. Ya. Ini tiket yang kami keluarkan, ini satu orang satu, nanti akan dilakukan pengecekan setiap halte. Begini. Jadi di setiap halte, oke. Pemirsa Suara Minang TV, setelah ini kita mencoba berbincang-bincang, tapi sebenarnya yang mau kita bincangkan berikut tentang masalah kontrol ya. Ya. Masalah kontrol, tapi karena memang sudah non tunai, kayaknya bagi beliau bukan suatu hal yang berat. tidak lagi. Untuk Kalau memang awal kemarin itu betul ya. ada uang karena kalau udah uang tunai, aduh udah pening kita. Iya, benar kita. Nanti motor tak ada BBM pakai dulu. Kalau sekarang saya agak lega sedikit ya. lega sedikit. Oke, pemirsa Suara Minang TV dan sanak sadonya, ini merupakan sesuatu informasi dan apresiasi yang sangat luar biasa dari kita terhadap pemerintah Kota Batam secara umum, dan secara khusus adalah Dinas Perhubungan Kota Batam, yaitu UPT Trans Batam itu sendiri, di mana selalu berupaya sedemikian rupa bagaimana di setiap perkembangan yang terjadi di Kota Batam, terutama di dalam infrastruktur dan visi Batam Kota Baru itu sendiri, tentu Trans Batam sebagai moda transportasi publik yang cukup favorit di Kota Batam, tentu juga berbenah bagaimana menjawab daripada visi daripada Batam Kota Baru itu sendiri. Nah, pemirsa Suara Minang TV, saat ini kami sudah berada di seputaran jalur Dam Sailadi ya, Dam Sailadi. Satu hal pemirsa, ini juga apresiasi dari kami Pak Cip. Tadi kami naik dari Sekupang. Jadi kalau memang kami itu jam 9 mereka berangkat gitu. Ya, betul. Ini yang memang perlu, ini harus dijaga juga. Betul. Karena kadang-kadang memang ini perlu nanti penjelasan lebih lanjut bagi Pak Cip masalah waktu. Bagi pengguna transportasi Trans Batam secara khusus, kan bukan saja orang yang pada prinsipnya tidak punya mobil pribadi, tidak punya kendaraan pribadi. Bisa saja orang yang punya kendaraan pribadi dan pingin naik Trans Batam, karena dengan perhitungan waktu dan ketepatan disiplin, sehingga dia bisa terakomodasi semua kepentingannya di Kota Batam secara umum gitu. Mungkin ini bisa dijelaskan lebih sedikit detail tentang persoalan waktu dan disiplin pengaturan waktu, interval di setiap dan segala macam. Silakan. Jadi angkutan umum itu yang diandalkan adalah ketepatan waktu, benar, dan kepastian waktu. Betul. Kalau tidak ada kepastian, pelanggan udah nunggu sekian lama, tidak ada kepastian bis datang, mungkin orang akan lari. Betul. Lalu di sisi lain juga ketepatan waktu, dan itu merupakan tantangan bagi kami untuk melakukan evaluasi dalam pelayanan. Nah, kami sampaikan tadi, yang kita sampaikan dari awal, memang kita tahun 2024 mencoba menampilkan transportasi baru Kota Batam melalui Trans Batam. Nah, bedanya dengan tahun 2023, kita waktu tunggu ada ketepatan waktu, tapi waktu tunggunya yang kelamaan. Paling cepat 30 menit, paling lama bisa 1 jam. Bisa 1 jam. Nah, kita balik tahun 2024, paling lambat 30 menit. 30 menit itu paling lambat. Udah paling lambat ya. Paling cepat 10 menit. Jadi kalau terlewat satu mobil masih tinggal nunggu 10 menit atau paling lama 15 menit di belakangnya. Jadi
untuk ketepatan waktu ini kami juga ada beberapa pengontrolan. Ya. Jadi ada aplikasi kami juga yang bisa mengontrol. Di setiap mobil itu ada bisa dikontrol. Bis ini ada GPS-nya. Semua bis Trans Batam ada GPS-nya. Kita bisa download aplikasi GPS. Semua pelanggan bisa mendownload aplikasi itu. Namanya SIP-TB. Oh, Singkatan dari Sistem Informasi Pelanggan Trans Batam. Itu bisa di-download di Play Store Android. iya. Di situ bisa kelihatan kalau seandainya kita contoh tadi bahwa Bapak ini nunggu di halte Casablanca. Benar. Dia mau tahu kita berapa menit lagi bisa sampai di sana. Dengan aplikasi ini bisa melihat, oh bis baru sampai di Gelail. Betul. Oh bis baru sampai di Edukit, berarti sampai sini sekitar 2 menit lagi. Yang lebih nyaman lagi ketika dia nggak mau nunggu lama-lama di halte. Dia katakanlah berurusan di awal bros. Ah, bis masih lama lagi lah. Tunggu saya 2 menit lagi baru ke sana. Jadi masyarakat itu bisa menskenario-kan atau memanajemen perjalanannya sendiri. Betul. Guna memenuhi perjalanan ini tadi. Nah, jadi kalau untuk ketepatan waktu kita sudah ada timetable-nya atau jadwal yang sudah kami tetapkan. Kalau pagi kami mengatur jadwal itu sesuai dengan di mana peak session-nya atau mana jadwal-jadwal yang padat kami rapatkan. Contoh kalau sebelumnya tahun 2023 kita kan pakai bis besar tuh Sekupang. Betul. Kapasitasnya memang penuh pagi. Betul. Itu per 15-20 menit. Sekarang karena bisnya sedang, kita per 10 menit paginya. Oh, kalau pagi bisa per 10 menit 10 menit karena memang anak sekolah berangkat pagi. Nah, itu di jadwal peak season ya. Siang seperti ini sekitar jam setengah 11 ini sekarang jaraknya sekitar ada 20 sampai 25 menit. Ya. Karena orang sudah pulang kerja. Betul. Nanti sore pulang kerja rapat lagi. Baru dirapatkan lagi. 10 menit. Jadi yang agak longgar tuh 30 menit di siang. Nah, kalau di jam sekarang ini sekitar 25 menit nih. Ya Ya, artinya di jam-jam yang tidak begitu sibuk lah. Ya, betul. Dan itu kita berlakukan di semua koridor. Bukan Di hanya semua koridor berlaku. Ya, berlaku. Artinya sebentar Pak Jim. Artinya adalah keberadaan atau maksud saya adalah jumlah unit kendaraan di semua koridor yang dimiliki oleh Trans Batam itu sudah bisa mengakomodasi waktu-waktu yang sudah ditetapkan itu, terutama di jam-jam peak season tadi gitu ya. Jadi kita pertama antisipasi di jam-jam peak season. Jam peak season kita pastikan tidak ada masyarakat atau anak-anak kita yang sekolah terlambat, yang bekerja terlambat, karena jamnya sudah kita sesuaikan. Kalau pulang juga kita pastikan mereka terangkut semuanya. Nah, yang di siang itu fleksibel, kita sesuai dengan kebutuhan. Kondisional lah ya. Kondisional termasuk hari Jumat ya. Tapi tetap 30 menit paling lama. Iya, betul. Nah, untuk jam operasi kita tahun ini ada penambahan jam operasi. Awalnya dari Sekupang tuh terakhir pukul 5 sore. Oh. Sekarang sudah pukul 6 sore. Dari Sekupang ke Batam Center. Artinya dari Batam Center pukul 7 terakhir. Ya, betul. 7. Jadi 3 koridor ini yang tadi saya sebutkan 1, 2, 3. Sekupang Batam Center, Sekupang Jodoh, Tanjung Uncang Batam Center. Itu dari Batam Center pukul 7 dan dari Jodoh pukul 7 malam. Jadi ada penambahan waktu khusus untuk yang dari Tanjung Uncang karena kita melihat pola pergerakan masyarakat itu jam 5.45 sudah ada. Kita sudah bergerak 5.45 pagi dari Tanjung Uncang ke arah Batam Center. Jadi kalau dari Batam Center ada anak-anak kita yang sekolah di MAN, di SMK 1 sudah bisa naik dari bis dari Batam Center karena jam 6 lewat 20 menit itu sudah ada bis pertama dari Batam Center ke Tanjung Uncang. Ya, nah, seperti itu. Sampai sedemikian kali kami coba, tinggal bagaimana masyarakat menggunakan fasilitas yang kita sudah gunakan ini. Kami juga, ini salah satu dengan Suara Minang TV ini dan salah satu sosialisasi kami. Supaya masyarakat kemarin kita juga sudah beberapa yang sudah lewat medsos, lewat spanduk-spanduk, perumahan udah kami edarkan. Itu tadi tujuan kita, masyarakat ya walaupun punya kendaraan pribadi, apalagi sekarang parkir dan naik kan? Parkir dan naik, udah naik angkutan umum aja lah. Ini kayaknya kita perlu otalapo kopi tentang parkir ini nanti ya di sesi berikutnya ya, Pak Cip. Betul. Kalau kita coba, kalau boleh Pak Cip berbicara secara statistik dari awal sampai detik ini, bagaimana respon masyarakat Batam secara umum? Tentu bisa dilihat dari jumlah
jumlah pelanggan yang penumpang yang muncul dari tahun ke tahun sampai detik ini, Pak Cip? Ya, jadi saya lebih gampangnya ngukurnya dari jumlah penumpang. Betul. Kalau bahasa kami pelanggan. Betul. Tahun 2018 kami mencapai pelanggan itu satu hari 7.500, bisa 7.500 tahun 2018. Satu hari. Ya, 2018 kemuncaknya tahun 2019 satu hari. Nah, kita paham COVID tahun 2020, 2021, 2022 masih ada imbasnya. Ya. Nah, tahun 2023 sudah ada bangkit. 2024 ini kami coba kembalikan lagi dengan pola pelayanan. Ya. Karena sebetulnya pelayanan yang kita buat sekarang ini itu sudah kita lakukan tahun 2018. Yang waktu tunggu 10 menit, 15 menit dengan jumlah pelanggan yang 7.500. Namun seiring dengan badai yang kemarin ya tahun 2020 merosot. Ya, recovery-nya emang agak lambat ya. Betul. Tahun 2022 belum, 2023 baru bangkit sedikit. Nah, 2024 ini sampai hari ini kami baru mencatat kenaikannya baru sekitar 15% dari Desember. Oh, kan baru 1 bulan. Ya, dengan layanan yang kita berikan saat ini itu baru naik 15% dari jumlah pelanggan. Jadi pelanggan satu hari kalau awalnya di 3.500 sekarang sudah di angka 4.000. Nah, kami cuma punya target ya. Mudah-mudahan karena prinsip kita masyarakat pertama mereka akan melihat dulu nih. Betul nggak jadwal nih? Pasti nggak tetap nggak? Sebelum mereka memutuskan parkirkan motornya, kendaraannya atau mereka ngambil keputusan untuk tidak membeli kendaraan baru, mereka mengamati dulu nih. Jangan sampai mereka memberikan keputusan motor diparkir, mobil diparkir, bis kita tidak pasti, tidak tepat. Ya, mungkin saya pikir ring waktunya tuh di bulan kedua. Bulan kedua maksimal di awal Maret. Di awal Maret. Maret, insya Allah kami sudah karena perilaku kita kan paling tidak 1 bulan mereka mengamati. Bulan kedua mereka akan coba. Bulan ketiga mereka berketetapan hati. Di bulan Maret asumsi saya sesuai dengan target ya. Paling tidak minimal saya harus 50% kenaikan dari Desember. Jadi kalau kemarin rata-rata di angka 3.500 pelanggan, paling tidak di Maret sudah harus 5.000-an pelanggan per hari. Pemirsa Soro Minang TV, sebelum sekarang kita sudah berada di Tiban Kampung, tidak terasa. 30 menit kita mencoba berjalan singgah di beberapa shelter dari Mega Mall menuju kepada shelter Sekupang terakhir. Sekarang sudah berada di seputaran Tiban Kampung. Masyarakat Kota Batam benar-benar sudah sangat familiar dan sudah memanfaatkan secara maksimal, karena dari tadi mobil yang sama kami naik full loh. Mungkin dari Sekupangnya hanya sekitar 30%, tapi di jalan entah di Sungai Harapan kan, entah di Ciptapuri, akhirnya juga penuh sampai di Batam Center itu sendiri. Oke Pak Cip, sebelum kita lanjut berbincang-bincang atau mungkin kita mencoba nanti tanya jawab dengan 1-2 orang penumpang yang pengguna daripada jasa transportasi, saya coba dulu baca komen-komen nih. Sudah ada beberapa komen. Wah, Desmanis, Zero naik MRT Batam. MRT Batam, betul Bu Des. Kita coba naik MRT Batam ya kan? Dengan nama Trans Batam itu sendiri. Sultan Marajo, mantap, terima kasih banyak. Sinta Yusuf, mantap, terima kasih Bu Sinta. Sampono Rajo, Trans Batam terus perbaiki pelayanan. Kalau bisa ada bayar cash juga untuk penumpang dari luar kota dan luar negeri. Tadi sudah begitu Pak Sampono, tadi beliau sudah memberikan sebuah solusi dari grafik selama ini yang beliau coba melihat yang tidak non cash atau non tunai itu hanya sekitar 5%. Kalaupun seandainya ada dalam kondisi-kondisi tertentu, insya Allah petugas-petugas Trans Batam yang berada di shelter ataupun yang ada di bus bisa membantu melayani masyarakat Batam. Naik aja. Yang penting naik aja, tapi tetap buat duit. Minimal 5.000. Dekonya jualan nama Pak Pret dia orang ke awak orang Soro Minang TV je nak bikin kan gitu ya kan. Oke. Makasih Pak Sampono, insyaallah Trans Batam lewat Pak Cip tadi juga sudah menyampaikan antisipasi terhadap para penumpang atau calon-calon penumpang yang memang dengan kasus-kasus tertentu tidak mempunyai non tunai itu sendiri. Lanjut.
Suaroden. Nah, memang orang Minang aja semua. Iya lah. Suara Minang TV. Iya, Suara Minang TV. Nah, Sama mantap, terima kasih banyak. Nafri Edo. Ada lowongan driver tuh Pak Cip. udah lewat. Udah lewat kemarin. Udah Nah, lewat. Desember, jalan semua ini. Iya. Insya Allah nanti jika memang ada pendatang baru ada tambahan-tambahan armada-armada baru, tentu pemerintah Kota Batam tetap butuh SDM Betul, ya. yang mumpuni. Keren loh. Ya, keren loh. Ini sopir kayak pilot pakai apa ya kan, dengan atribut yang sangat luar biasa membuat penumpang nyaman. Nggak takut kan Bu lihat sopir kan? Nggak ada ugal-ugalan ya kan? Ini satu nih, betul-betul nih. Betul. Pak Cip, tentu kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu ada mungkin masyarakat yang kurang puas dan segala macam. Kalau boleh masyarakat ingin menyampaikan segala sesuatu, unek-unek, masukan dan segala macam, itu lewat mana Pak Cip? Ya, jadi begini. Yang pertama saya bicara tentang supir dulu ya. Ya. Di mobil ini tuh ada 5 CCTV. Iya. Dan di depan, ada di belakang. Ya, betul. Dan Pak supir ini tak boleh ngomong. Tak boleh, kecuali hal-hal yang darurat. Makanya ketika dia bawa, dia cukup konsentrasi di depan saja. Betul. Karena apalagi kalau bawa handphone, pakai handphone itu tidak boleh sama sekali. Itu akan ketahuan itu ya? Dengan CCTV yang kita pasang ini. Dan ini untuk 20 bis yang baru sudah kita pasang semua. Dan ke depan akan kita lengkapi untuk seperti itu. Nah, untuk call center itu kita sudah sediakan. Jadi di samping kadang-kadang pelanggan juga langsung WA ke saya, Pak. Telepon saya. Pagi-pagi Pak, langsung kita respon. Betul. Nah, kita respon. Lalu kalau kita ada sosmed juga, ada Facebook, ada Instagram, ada akunnya Trans Batam. Ya, Trans Batam namanya. Trans Batam ya. Ya. Jadi sudah ada, silakan dan di beberapa di halte-halte kita itu sudah ada call center. Call center ya, betul. Artinya adalah masyarakat Batam tidak perlu ragu lagi untuk menyampaikan segala bentuk ya namanya juga kelalaian, kekilafan dari segala bentuk pelayanan kadang-kadang juga tidak sesempurna. Betul ya kan. Nah, jadi akhirnya bisa sampaikanlah lewat jalur-jalur itu tadi. Pemirsa, ada satu hal yang menarik yang belum saya coba review tadi yang telah disampaikan oleh Pak Cip, yaitu pemirsa bisa mendownload aplikasi apa tadi Pak Cip? SIP TB. SIP TB. Sistem Informasi Pelanggan Trans Batam. Nah, di dalam SIP TB itu juga akan diketahui posisi-posisi yang real time setiap koridor dari Trans Batam, sehingga Bapak Ibu pelanggan Trans Batam bisa memanage waktunya jika ingin memanfaatkan di koridor-koridor tertentu. Betul ya? Betul. Selain dari itu, apalagi fasilitas yang ada di dalam SIP TB? SIP TB ini sudah kami launching sekitar udah setahunan yang lalu ya. Setiap sosialisasi ke masyarakat kita sampaikan aplikasi ini. Tapi sementara masih di Android dulu, SIP TB. Jadi tinggal buka Play Store, SIP singkatan dari Sistem Informasi Pelanggan TB, itu sudah ada muncul nanti logo Trans Batam di sana. Nah, di situ bisa kita pertama kalau penumpang yang baru datang dari Batam mau mengetahui di mana halte terdekat, dia tinggal buka aplikasi itu, dia bisa buka near halte. Tinggal dia arahkan kamera di seputaran ini, bisa ketahuan halte terdekat mana, 500 meter, 50 meter dari posisi dia. Tinggal dia jalan ke situ. Ya, contoh dia nih datang nih, dia nggak mana bus stop, mana halte, karena memang sekarang kita kan halte masih betul. Banyak kita bus stop. Paling tidak bus stop aja dan pelanggan itu memang kita coba edukasi naik dan turun hanya di bus tempat-tempat yang telah ditentukan. Kalau ada halte minimal ada bus stop kita tempatkan. Lalu bisa pembelian tiket secara online di sistem itu. Jadi sementara kami bekerja sama dengan Astra Pay. Astra Pay kita bisa beli tiket melalui SIP TB tadi. Nanti ketika sampai di sini kita tinggal tunjukkan barcode-nya. Nanti dengan petugas kami di scan barcode-nya, keluar tiket. Nah, dengan kerjasama dengan Astra Pay ini banyak cashback-nya. Untuk saat ini 50% cashback Astra Pay.
Jadi cuman Astra Pay memang masyarakat Batam kita belum familiar. Belum begitu familiar. Itu memang. sama dengan GoPay, Ya, Dana, Link aja, dia Astra Pay. Ya, ya, Nah, Astra Pay itu sampai hari ini masih cashback 50%. Ya, ya, Silakan download aplikasi Astra Pay. Nanti bisa pembelian non tunainya lewat aplikasi SIP-TB tadi. SIP-TB tadi Ya. ya. Dan jadwal Trans Batam juga akan hari ini kami masukkan di aplikasi SIP-TB. Oh. Jadi nanti masyarakat Batam mau tahu jadwalnya jam berapa saja dari Sekupang, dari Batam Center, bisa dilihat dari aplikasi SIP-TB kita ini. Pemirsa, Seperti itu. benar-benar sangat luar biasa bagaimana Trans Batam untuk berbenah. Sekarang kalau ingin menikmati jasa Trans Batam, istilahnya sudah segampang mengklik mouse, ya kan? Ya, Sudah dengan jari-jari, pemirsa. Contoh Bapak ini dari ini yang mau ke Sekupang nih. Sekupang udah dekat kan? Ya, Lantaran sudah kita sediakan fasilitas ini, mereka naik ke Sekupang dari sini. Tidak Iya. harus sudah di Batam Center. iya betul. Karena jarak-jarak pendek sudah Luar biasa, pemirsa. Satu hal yang menarik tadi adalah jika ada pengunjung atau para wisatawan atau warga Batam yang tidak tahu di mana shelter yang terdekat Ya. untuk memanfaatkan jasa transportasi Trans Batam, bisa di SIP-TB tadi itu Ya. di klik yang mana, apa namanya? Jadi begini, sebentar saya ini kan dulu nih. Ya, Kemarin lokasi. HP saya lantaran saya ini nih, Ya. kemarin saya install ulang jadi Ah. harus dimasukkan ulang dia. Sorry. Saya buka dari awal dulu. Ya, Jadi aplikasi SIP-TB itu ini, Pak. Jadi bisa di-download di di Android. Ya, Android. SIP-TB, kita klik. Nah, ini Oke, lainnya. ya. Ini info rute. Ini Oke. sudah ada tertera rute di sini. Ya. Lalu ada semua bis. Nah, ini GPS bis. Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat bis dari mana saja. Ini, Ya. nah, ini titik-titik halte. Ya. Ini ini ada perjalanan bis. Ya. Jadi tergantung kita mau nunggu bis di rute mana, kita tinggal Betul, lihat di betul. rute. Ini kan berjalan real time nih. Ya. Yang hijau nih habis kita, jadi kita bisa tahu posisinya. Lalu near air shelter, Nah, ini dia. Yang menarik. air shelter Tinggal foto ya. ya. Ini ring dari kita tinggal kecilin aja. Ya. 1 kilometer dari sini kita bisa lihat kalau kita tinggal arahkan ke sana nih. Arahkan ke sana. Ini sudah kelihatan. Shelter yang terdekat. Kartini lebih kurang berapa kilo? Ini nih. Ya. Sudah. Tinggal kita mengarah aja kita posisinya. Betul. Sudah. Jadi sudah ada radiusnya, tinggal kita mau yang terdekat sudah kelihatan di sini. Betul. Jadi Dunsana pemirsa Soro Minang TV, dengan satu klik aplikasi SIP-TB, berbagai macam informasi juga sudah bisa didapatkan, terutama bagi orang-orang yang baru masuk Batam Betul. nih. Ini yang Ya. terpenting, Ya. ya kan? Kadang-kadang bingung-bingung tuh ya Pak Cip ya. Mana busway, mana apa halte dan segala macam. Sehingga bisa mengklik beberapa menu yang ada di dalam dan akan menemukan di mana shelter yang terdekat. Oke, kita lanjut. Sauti Ahmad Al-Kahar. Ya, mesti begini podcast live TKP sekalian jalan-jalan terus. Waduh. Jalan-jalan terus. Lu bikin malu gua nih. Pak Kapten, terima kasih banyak Pak Sauti. Ngopi-ngopi nanti sama Pak Cip katanya. Ya, siap. Oke, pemirsa Soro Minang TV, kita coba bincang dengan ibu yang terdekat. Bu, bisa ngobrol sebentar aja Bu? Ya. Nggak apa-apa. Yuk. Turun di mana? Oh, bisa. Oh, masih ada waktu. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengguna jasa Trans Batam. Iya, betul. Sudah berapa lama Ibu? Kayaknya semenjak Trans Batam ini ada, saya udah pakai. Oh, udah lah, pelanggan setia berarti. Ibu udah punya nomor Pak Cip nggak? Saya tidak tahu nomor Pak Cip, tapi saya punya nomor call center-nya. Oke Bu.
dari sekian lama telah Ibu nikmati, adakah perubahan-perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Trans Batam terhadap bagaimana lebih nyamannya pelanggan? Untuk yang baru-baru ini saya rasakan saya tidak perlu lama menunggu. Kalau dulu-dulu ini kan waktu ya. kadang kita nunggu, aduh lama sekali. Padahal tadi saya baru ketinggalan bus yang berangkat Ya. mau ke Sekupang. Tapi kata bapaknya 20 menit aja. Ternyata betul 20 menit nyampe. Jadi saya Wah, nggak- oke. Ya. Bu, masih ada yang ingin disampaikan mumpung ada Pak Cip di samping? Nah, mungkin kalau dari saya harus ditambahkan sosialisasi. Ah. Karena naik bus ini enak loh, nyaman, bawa anak-anak kecil-kecil santai gitu kan. Nah, daripada banyak bawa mobil sendiri, bensinnya lebih boros, tempat parkir sekarang kan sudah mahal, muter-muter kan. Ah, lebih baik naik ini. Dari saya sosialisasinya saja kayaknya yang kurang. Siap. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu yang telah menjadi pelanggan setia dari Trans Batam ada Siap. loh. Terima kasih Bu. Ya, untuk menikmati. Mungkin waktu itu belum lahir kali ya anak-anak ini ya, Ibu udah naik Trans Batam ya. 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 Pak Cip, Ya. ini secara acak ini kan sangat luar biasa ini. Sedikitlah harapan ke depan. Ya. Pak Cip pingin sampaikan kepada masyarakat Batam sehingga memang sinergivitas antara masyarakat khusus pengguna transportasi, penikmat jalan raya, Ya. sehingga apa yang disebut dengan visi Batam Kota Baru itu bisa tercapai. Silakan. Ya, terima kasih pemirsa Suara Minang TV ya. Kesempatan luar biasa pada siang hari ini kita bisa bertatap muka nih, Ya. sekaligus Ya, melihat suasana di Trans Batam. betul. Pertama, saya juga mengelola Trans Batam ini sudah dari tahun 2013 saya. Pertama kali di perhubungan kita sudah ngikuti dan all-nya 2013 sampai dengan sekarang. Kami berharap betul ya, seperti kita sampaikan, salah satu kota modern dilihat dari angkutan umumnya. Ya, betul. Sehebat apapun angkutan umum yang kita sediakan, kalau memang masyarakat belum punya kesadaran menggunakan angkutan umum, juga tidak ada Betul. manfaatnya angkutan umum itu. Di kesempatan ini, yang sudah menggunakan Trans Batam terus menggunakan, Ya, yang belum coba ya, yang sudah mari kita juga ikut sosialisasikan ke masyarakat, kawan-kawan kita yang lain. betul. Kami juga ya tetap kami sedaya upaya lewat apapun fasilitas Betul. media yang ada akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Namun juga perlu perubahan cara kita Betul. berpergian, bertransportasi. Itu bagaimana dari semula menggunakan kendaraan pribadi kita bisa menggunakan kendaraan umum. Betul. Yang sering yang harus kita rubah pola berpikir, kadang jarak antara rumah ke halte atau antara halte ke bus stop itu katanya terlalu jauh. Cuman itu ya menurut saya pergeseran nilai itu yang harus kita kembalikan. Berjalan itu paling tidak kita butuh 1000 langkah satu hari. 1000 langkah. Artinya kalau 1000 langkah itu 500 meter. Betul. Ya, bagaimana kita kembalikan lagi, jangan terlalu manja kita. Kalau bisa mobil langsung dari rumah antar ke kantor, bagaimana kita rubah pola itu. Dari minimal ya. kita dapat sehatnya, Betul. dapat murahnya, dapat nyamannya, dapat murahnya juga menggunakan Trans Batam ini. Mungkin itu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, memang tak terasa ya, lebih kurang sekitar 45 menit ya Pak Fred ya. Ntar lagi kita juga sudah sampai di shelter yang terakhir di Pelabuhan Sekupang. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Bambang Cipto. Sucipto. Bambang Sucipto. Ya. Iya, kita sebenarnya sudah berapa kali WA dalam konteks yang lain ya. Iya, Tapi betul. baru ketemu Baru kita ketemu ya. kali ini, Baru iya. ketemu kita hari ini. Iya. Sukses Pak Cip Ya, dengan makasih. segala Sukses bentuk juga, program-programnya. Suara Minang TV. Kami berusaha terus bagaimana masyarakat Kota Batam secara khusus dan seluruh orang yang akan menikmati semua moda transportasi darat di Kota Batam bisa mendapatkan informasi-informasi secara lengkap sehubungan dengan Trans Batam itu sendiri. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kami tidak berapa lama lagi akan Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita akhiri live streaming kami langsung dari salah satu bus. Ini bus nomor berapa ini? Pakai nomor enggak identitas?
14 ya. Ya. Bus 14 koridor Batam Center Sekupang yang cukup nyaman dengan pelayanan sopirnya dari tadi wibawa betul, rupanya sudah menjadi pos. Ya. Prosedur operasional standar Ya, bagi seorang betul. sopir, betul-betul fokus menghadapi jalan sehingga segala sesuatu itu diurus oleh pembantu atau asisten di atas kendaraan itu sendiri. Ya. Oke. Sebelum kita tutup, Pak Cip, kayaknya ada yang bertanya nih, Oh, Pak ada Cip. pertanyaan. Nofri Edo, ke Bengkong tak ada trayek transfer. Jadi begini. Ya. Salah satu trayek yang akan kami rintis di luar yang 11 itu ada trayek feeder namanya. Salah satu feeder itu pengumpan ya. Pengumpan. Dan salah satu trayek yang akan kami coba buka itu adalah di Bengkong. Bengkong Batam Center. Ya, sekarang kan sudah ada kan Batam Center Jodoh. Ya. Ya, kami akan coba tambah trayeknya atau modifikasi trayek itu karena seiring sudah jalan sudah dilebarkan sekarang kan. Ya. Daerah. Kemarin SMP 6 juga sudah minta ke kami supaya bisa masuk ke sana. Betul, itu ada SMP, ada berapa unit Iya, tuh? ada SMP 6, SMP 4. SMP 6, SMP 9, Iya, cuma SMP 10 ya? ya. Di dalam Iya, SMP 10. SMP 4 yang di Bengkong Ya, apa? cuma nanti kami kan lagi di sana juga masih ada angkot-angkot yang hijau di sana. Ya. Kami coba nanti komunikasikan sejauh mana persiapan nanti bisa kita lakukan di sana. Tapi memang sudah banyak permintaan masuk ke Bengkong. Sudah banyak masuk Sudah permintaan banyak, ya, termasuk kepada Soro Minang sudah TV. masuk dalam- Ini bisa diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Tentu dengan berbagai macam pertimbangan juga ya. Betul. Modifikasi betul tuh Jodoh Batam Center via Bengkong. Ya, ya. Kalau sekarang kan masih lurus lewat Seraya atas. Betul. Kemungkinan nanti perkiraan saya kemarin kita mau masuk ke Sarmen. Sarmen, Sarmen jadi dari Batu Ampar naik ke Sarmen, Betul. lewat ke Bengkong dalam SMP 6 terus Bengkong tembus ke Patung Kuda. Harapan, Bengkong Ya. Indah, Sungai Panas, tembus Patung Kuda. Simpang Kuda, ya kan? Baru ke Batam Center. Itu modifikasi trayek yang rencana kami mau coba. Yang perlu dipahamin itu banyak sekolah dan jalur penduduk yang cukup padat. Ya. Yang paling penting sekarang jalannya sudah dibuka dua jalur. satu jalur masing-masing 2 atau 3 lajur itu sudah Betul. sudah memungkinkan angkutan umum bisa masuk ke sana. Insya Allah Pak Nauf, ditunggu kehadirannya. Siap. Oke, siap Pak Nauf ya. Ya, luar Oke, biasa. pemirsa Soro Minang TV, terima kasih banyak Pak Cipto. Sama-sama Pak Safril. Sukses Terima kasih. terus ya. Ya. Bagaimana Trans Batam semakin maju dan Terima kasih. modern Terima kasih. untuk menjawab dari visi Batam Kota Baru Kota itu Baru. sebenarnya. Iya. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya, tentu kami all crew Soro Minang TV dengan bangga menjumpai pemirsa mencoba melihat dan mereview segala bentuk fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Batam, terutama yang kita coba sekarang adalah yaitu moda transportasi darat Kota Batam, yaitu Trans Batam itu sendiri. Kita coba kembali menyampaikan kepada pemirsa koridor-koridor yang sudah ada di Kota Batam, yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Perhubungan Kota Batam, yang sudah tersedia 8 koridor. Ya. Sudah tersedia 8 koridor dari rencananya 13. 11. Dari rencananya 11. Insya Allah Februari koridor baru Punggur Batu Besar Iya. akan dibuka di bulan Februari, yaitu koridor yang ke-10. Ya. Dan menurut informasi dari beliau Kepala UPT Trans Batam Bapak Bambang Sucipto, bahwasanya jika 11 koridor ini sudah terlaksana dengan baik, insya Allah 90% pelayanan publik di bidang transportasi Kota Batam, baik dari sisi areal luas Kota Batam, insya Allah sudah Dari ujung ke ujung sudah dari itu. ujung ke ujung sudah bisa tercapai. Dan yang ke-10 ini yang ke Punggur Nongsa itu 9. 9. Yang ke-10-nya nanti itu Barelang ke Tembesi. Itu yang ke-10. Kita akan coba, karena walaupun masyarakatnya sedikit, karena juga masyarakat Kota Batam juga, Ya, betul. kami juga punya komitmen nanti yang koridor ke-10 dari Tembesi, Simpang Tembesi Barelang sampai ke Barelang. Itu yang ke-10. Doakan aja segera kita bisa realisasikan. Berarti tak perlu naik motor ke Barelang nanti lagi. Sudah ada moda transportasi darat yang disiapkan oleh Trans Batam.
Oke, pemirsa Soro Minang TV, sepertinya ini kita menuju ke shelter yang terakhir, tapi Lewat rumah kalau sakit dari Batam Center menuju Sekupang kita lewat Rumah Sakit BP Batam. Betul, ya. ya. Naik ke atas ya Rumah Ya. Sakit BP Batam untuk melayani masyarakat yang memang pada prinsipnya pingin berkunjung atau pergi ke Rumah Sakit BP Batam dengan segala bentuk kepentingan yang dilakukan. Kita yakin dan percaya bahwasanya pemirsa Dunsanak Soro Minang TV, pemerintah Kota Batam tentu akan selalu terus berbenah dari sisi apa saja, bagaimana menjawab tantangan-tantangan ke depan Batam menjadi Batam Kota Baru itu sendiri, terutama di seksi di sektor transportasi darat itu. Karena memang apalagi bagi warga Batam yang zaman-zaman dulu yang entah berantah ya Pak Jib ya, kita mau naik transportasi orang luar udah bingung tuh mau ke naik apa kan begitu ya kan? Taksi borongan kita. Ya, naik taksi borongan kan gitu ya kan? Langsung atau enggak Pak? Kan begitu ya kan? Ya ini menjadi sebuah perjuangan yang cukup berat bagi Dinas Perhubungan secara khusus, bagaimana membenahi pelan tapi pasti tentang transportasi publik yang ada di Kota Batam. Tentu kita sebagai masyarakat Kota Batam harus memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa kepada pemerintah Kota Batam secara umum dalam rangka selalu berbenah terhadap fasilitas penyedia transportasi publik itu sendiri. Nah, pemirsa Soro Minang TV, makasih, Pak. salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat Batam adalah tentu menggunakanlah jasa transportasi publik tersebut. Karena kami sudah coba sendiri, apalagi dengan bus yang baru, cukup nyaman, semua informasi ada di sini, running tag berada di halte mana dan segala macam informasinya ada. Dari sisi safety ada namanya CCTV. CCTV yang bisa tersambung langsung dengan sistem informasi yang ada di Dinas Perhubungan itu sendiri, baik tentang pelayanan oleh SDM yang ada di atas kendaraan maupun tentang perilaku penumpang yang mungkin dalam tanda petik yang kurang atau kurang mengenakan bagi yang lain dengan berbagai macam karakter penumpang itu sendiri. Insya Allah dengan segala bentuk safety yang telah disiapkan, tetap kenyamanan penumpang atau yang disebut dengan pelanggan Trans Batam akan tetap menjadi prioritas utama. Dan yang terpenting pemirsa, yang keduanya adalah sudah ada semua informasi sehubungan dengan Trans Batam dalam satu aplikasi yang disebut dengan SIP TB, yaitu Sistem Informasi Pelanggan Trans Batam. Di situ akan tertuang segala bentuk informasi dengan berbagai macam menu yang insya Allah sampai kepada pembayaran tiket, sehingga membuat pelanggan benar-benar sudah cukup nyaman untuk menikmati jasa transportasi itu sendiri. Dan seperti apa yang juga pelanggan tadi pemirsa juga tadi sampaikan, insya Allah Trans Batam dengan timnya tetap menyediakan segala bentuk kasus-kasus tertentu terhadap pelanggan yang memang pada prinsipnya belum mempunyai non tunai, tapi dengan tetap memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Karena toh dengan non tunai yang diuntungkan adalah pelanggan itu juga, karena bisa menjaga diri dari segala bentuk perampokan yang terjadi di jalan atau di mana saja. Oke pemirsa, Pak Cip sekali lagi terima kasih banyak, sukses untuk Trans Batam. Sama-sama, makasih. Adik-adik yang bertugaslah dengan ikhlas, insya Allah ini akan menjadi amal soleh juga bagi kita semua para penumpang. Saya yakin dan percaya dengan penuh bahagia menikmati segala bentuk fasilitas yang ada. Demikian pemirsa Soro Minang TV, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soro Minang TV, suara urang awak. Ya, luar biasa. Oke. Sarapan kita yuk. Sarapan kita.